Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh kembali datang dan kita belajar firman Tuhan kembali. Mari saudara sekalian, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pagi ini. Tuhan boleh sertai istirahat kami sepanjang malam, dan pada pagi hari ini kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu kami memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus untuk boleh menolong kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan saat ini. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada pengembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia yang dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam sebuah buku dituliskan bahwa menjadi seorang Kristen tidaklah mudah. Ada banyak sekali tantangan yang kemudian mengiringi langkah kehidupan seorang Kristiani. Dalam halaman pertama Open Doors, kita membaca kisah seorang wanita India yang kemudian disandra karena imannya kepada Yesus. Kita juga membaca kisah seorang pria Korea yang kemudian dipukul oleh orang yang tidak dikenal hingga akhirnya dia pingsan, tidak sadarkan diri, dan kemudian dia terbangun dengan keadaan dia sudah berada di dalam penjara. Kita mendengar juga kisah seorang wanita muda dari Nigeria yang kemudian disandra oleh Boko Haram, tetapi di dalam satu masa dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Dan di dalam keadaannya itu akhirnya dia terasing di dalam desanya dan juga keluarganya. Saudara sekalian, di tengah intimidasi yang saudara-saudara seiman kita alami, mereka memilih untuk tetap percaya pada Kristus. Itu adalah sebuah jawaban yang berani dan yang menantang di dalam kisah kehidupan mereka. Saudara, jika kita berkelana menembus waktu melihat kekristenan di abad pertama, maka kita akan mendapati hal yang sama. Bahwa orang-orang Kristen di abad pertama juga mengalami penderitaan dalam hidup mereka. Di abad pertama kekristenan, seorang yang percaya pada Kristus sama halnya mereka menandatangani kontrak kematian, saudara. Tekanan yang dirasakan oleh orang-orang Kristen sepanjang abad tidaklah mudah. Para pengikut Kristus ditolak, diolok-olok, dihina. Bahkan ada yang meregang nyawa karena imannya kepada Kristus. Pertanyaannya saudara, mengapa orang-orang Kristen sepanjang abad ini mereka mau berjuang hingga titik darah penghabisan itu? Saudara, jawabannya karena mereka mengalami Kristus di dalam hidup mereka masing-masing. Mereka bukan hanya menjadi pendengar khotbah, tapi mereka memacu diri untuk dapat mengalami dan memahami dan mengerti apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini. Dan mereka berusaha untuk menghidupi iman itu di dalam diri mereka masing-masing. Dan itulah yang kemudian membuat para orang-orang Kristiani di sepanjang abad ini kuat imannya di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ayat
Dan surat Ibrani yang kita baca ini sebenarnya ditujukan bagi para pembaca Yahudi di zaman itu. Dan hal ini bisa kita ketahui dengan meneliti tulisan di sepanjang surat ini, saudara. Sejak pasal awal hingga akhir kita melihat bahwa penulis banyak sekali mengutip tokoh-tokoh perjanjian lama. Misalkan saja Musa di beberapa pasal sebelumnya, lalu di pasal setelahnya ada Melkisedek. Penulis juga banyak mengutip kisah-kisah dari perjanjian lama. Misalkan saja kisah bangsa Israel di padang gurun, lalu peristiwa sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Bahkan penulis juga menuliskan banyak ritus keagamaan Yahudi yang mereka pahami. Misalkan konsep mengenai korban, juga baptisan dan penumpangan tangan di dalam perikop yang kita baca ini. Di ayat yang kedua saudara bisa melihatnya. Secara keseluruhan penulis memakai banyak kata ganti orang, saudara, di dalam keseluruhan surat Ibrani ini. Misalkan kata kita atau kami di ayat 1 dan 2 perikop ini kita lihat. Mereka ayat 4-6, kamu ayat 9-12. Dari sini kita dapat menerka, saudara, bahwa ada permasalahan yang sedang terjadi. Bahwa ada kelompok Yahudi yang kemudian tidak percaya pada Kristus. Dan mereka memilih untuk kembali kepada ajaran perjanjian lama atau Yudaisme. Kelompok ini lebih menekankan ajaran yang bersifat hal-hal lahiriah, saudara. Maka dari itu di beberapa ayat setelahnya kita melihat misalkan konsep baptisan, tumpang tangan, dan beberapa konsep teologi lainnya, saudara. Hingga akhirnya mereka terjebak di dalam perdebatan konsep itu dan membuat mereka bingung. Dan akhirnya beberapa dari mereka memutuskan untuk kembali kepada keyakinan mereka yang lama, yaitu Yudaisme, dan meninggalkan iman di dalam Kristus. Seorang teolog bahkan menggambarkan kelompok ini sebagai tanda kutip Yudas, saudara. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang tadinya hidup bersama-sama dengan Yesus dan ajarannya. Mereka mendengar, mereka melayani, mereka hidup bersama-sama. Tetapi sesungguhnya orang-orang ini tidak pernah memiliki komitmen untuk beriman pada Kristus. Mereka tidak pernah memberi hati mereka untuk percaya pada Kristus. Dan akhirnya mereka hengkang daripada iman mereka. Mereka yang hengkang dari iman ini digambarkan di dalam ayat 4 hingga ayat yang ke-6, saudara. Mereka dituliskan pernah mengecap, mereka dituliskan pernah diterangi oleh firman Tuhan. Mereka pernah mendapatkan bagian dalam roh itu. Namun dituliskan mereka falling away, mereka murtad, mereka tidak percaya. Ini adalah kata-kata yang kuat, saudara sekalian, yang dituliskan dan digambarkan oleh penulis kitab Ibrani ini untuk menggambarkan permasalahan yang sedang terjadi pada saat itu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, penulis kemudian membedakan mereka yang benar-benar percaya kepada Kristus dan memberi hatinya dengan mereka yang tidak percaya sama sekali, saudara. Dan hal ini digambarkan dengan penggambaran tanah di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, saudara dapat melihatnya. Bagi mereka yang benar-benar memberi hati dan percaya, maka hatinya itu digambarkan seperti tanah yang kemudian disirami oleh air hujan dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna di ayat yang ke-7, saudara. Sebaliknya mereka yang tidak percaya itu digambarkan seperti tanah yang juga mendapatkan air hujan itu, tetapi yang tumbuh adalah semak belukar, semak duri yang tidak berguna dan hanya siap untuk dibakar. Saudara, dari semua penggambaran dan penjelasan yang sudah kita lakukan ini, pelajaran apa yang bisa kita lihat, saudara? Bahwa teks ini memberikan bahan evaluasi bagi kita dan sebuah pertanyaan bagi kita, saudara. Apakah iman kita kepada Tuhan itu benar dan sudah teruji? Atau jangan-jangan kita hanya orang yang dekat dengan kehidupan pelayanan dan kehidupan gereja, tapi sebenarnya kita tidak benar-benar percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit dan naik ke surga itu? Jawaban dari pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu menjadi bahan evaluasi bagi kita. Selain itu, saudara, kita juga belajar bahwa keseluruhan kitab Ibrani ini sesungguhnya bertujuan untuk menguatkan komunitas umat percaya untuk tetap beriman dan percaya pada Kristus, Sang Anak Allah yang hidup itu. Maka dari itu, saudara, di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-12 hingga 14, saya akan bacakan ayat ini bagi kita, dituliskan demikian. Waspadalah hai saudara-saudaraku, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain.
tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih ada dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita tetap teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini juga boleh kembali menguatkan iman kita kepada Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan menolong Bapak, Ibu, Saudara sekalian agar kita tetap percaya dan kuat di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.